Nah, pada pagi hari ini kita masuk dalam Amsal pasal 26. Ini terdiri dari 28 ayat. Saudara lihat susunannya ayat 1 sampai 12. Ini adalah nasihat tentang kebebalan. Ayat 1 sampai 12 nasihat tentang kebebalan. Ayat 13 sampai 16 ini adalah nasihat tentang kemalasan. Kemudian saudara lihat selanjutnya ayat 17 sampai 21 ini adalah nasihat tentang pertengkaran. Kemudian bagian yang terakhir ayat 22 sampai ayat 28 ini adalah nasihat tentang bibir manis dengan hati yang jahat. Ayat 22 sampai 28 nasihat tentang bibir manis dengan hati yang jahat. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat secara spesifik dalam ayat 13 sampai 16 nasihat tentang kemalasan. Saya berikan judul renungan pada pagi hari ini yaitu 4 alasan untuk kita hindari kemalasan. 4 alasan untuk kita hindari kemalasan. Mari langsung saja kita baca ayat 13 sampai ayat 16. Saudara bisa simak di Alkitab masing-masing dan bahkan juga di PowerPoint yang telah disediakan. Ayat 13. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Ayat 16. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam bahasan ini kita akan lihat di sini bahwa kemalasan bukan hanya kemalasan secara jasmani yang sebenarnya ditekankan dalam ayat-ayat yang kita baca. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa firman Tuhan bukan hanya untuk membenahi kita terhadap hal-hal jasmani kita, tetapi itu juga membenahi hal-hal rohani. Walaupun itu disampaikan dengan gambaran-gambaran secara jasmani, tetapi itu juga berarti gambaran-gambaran secara rohani dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat 4 alasan untuk kita melihat mengapa kita harus menghindari suatu kebiasaan yang namanya kemalasan. Sama-sama katakan kemalasan. Ya, kita harus hindari kemalasan, apalagi pagi hari itu, itu godaannya paling besar. Ya, saudara lihat yang pertama, alasan pertama. Orang malas selalu membuat alasan atas segala hal yang harus dijalankannya atau dikerjakannya. Sekali lagi saya bacakan. Orang malas selalu membuat alasan atas segala hal yang harus dijalankan atau dikerjakannya. Saudara lihat ayat 13. Dikatakan di sana, berkatalah si pemalas. Berkatalah si pemalas. Ada singa di jalan, ada singa di lorong. Saya juga lihat ada bagian lain dari kitab Amsal dalam Amsal 22 ayat 13 juga dikatakan ayatnya hampir sama bunyinya. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Nah, Bapak Ibu Saudara lihat di sini jalan. Ini bicara mengenai suatu jalan yang harus ditempuh, berbicara mengenai satu cara yang harus dilakukan. Nah, orang malas tidak suka suatu hal yang menuntut kerja keras dan usaha. Orang malas ini selalu melihat kesulitan dan takut dengan tantangan dan bahaya. Nah, itu yang kemudian membuat orang malas takut untuk bekerja, takut untuk berjalan di jalan, takut melakukan cara-cara, takut melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukannya. Nah, saudara bisa lihat dalam perumpamaan tentang talenta, tentang hamba yang jahat dan hamba yang malas. Dalam Matius 25 ayat 24 sampai 26 dikatakan seperti ini. Saudara perhatikan yang saya highlight sendiri di situ. Kini datanglah juga yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu. Ini alasannya, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Hamba yang malas dan jahat ini beralasan seperti ini. Saudara lihat selanjutnya ayat 25. Karena itu aku takut
dan pergi menyembunyikan. Kembali lagi, hamba ini malas mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya dengan alasan aku takut dan pergi menyembunyikan. Kemudian saudara lihat jawab dari Tuhan itu, ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Menarik, alasan-alasan yang dibuat oleh hamba yang jahat dan malas ini kemudian langsung dibalas oleh tuannya dengan mengatakan sebenarnya alasan-alasan yang hamba ini bangun menunjukkan bahwa dia adalah hamba yang jahat dan hamba yang malas. Saudara bisa lihat di sini bahwa orang rajin itu pergi bekerja walau kemudian hanya kesusahan yang dialami, hanya kesusahan yang kemudian yang ada di depannya. Tetapi orang malas bukan pergi bekerja. Mereka selalu pergi bersembunyi karena ketakutan yang menanti mereka. Orang rajin pergi mengatur apa yang harus ia kerjakan. Tetapi orang malas pergi untuk mengatur apa saja alasan-alasannya. Nah Bapak Ibu Saudara, cara agar kita tidak terjebak dalam kemalasan adalah dengan belajar berhenti membuat berbagai alasan untuk menghindari dari melakukan apapun. Nah, alasan-alasan kemalasan yang kita bangun hanyalah menempatkan kita pada jurang kengerian. Waduh, kalau kita kemudian terbiasa dalam kebiasaan yang seperti ini, saya tidak terbayang apa yang akan dikatakan oleh Tuhan nanti. Nah, semakin banyak alasan yang kita buat untuk menghindari pekerjaan, untuk menghindari apa yang seharusnya kita lakukan, itu hanya membuat kita terjebak pada alasan-alasan lain hanya untuk menutupi satu alasan di mana kita menolak untuk melakukan apa yang kita harus kerjakan. Ada pepatah katakan untuk menutupi satu kebohongan dibutuhkan ribuan kebohongan yang lain. Saya percaya juga bahwa untuk hal kemalasan, untuk menutupi satu alasan kemalasan kita, maka dibutuhkan ribuan alasan kemalasan lainnya untuk menutupi hanya satu saja alasan kemalasan kita. Nah, apa yang ditugaskan, apa yang diwajibkan bagi kita untuk dikerjakan, baik itu hal-hal secara jasmani, pekerjaan Bapak Ibu Saudara yang bekerja, tugas-tugas di tempat pekerjaan, tugas-tugas di rumah, tugas-tugas sebagai anak sekolah, tugas-tugas sebagai hamba Tuhan. Apapun itu yang kita lakukan nampak secara jasmani maupun tugas-tugas yang harus dilakukan secara rohani. Disiplin doa, disiplin ibadah, disiplin puasa dan disiplin rohani yang harus kita kerjakan. Lakukanlah tanpa kemudian membangun tembok-tembok alasan yang akhirnya hanya merugikan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Yang kedua, alasan yang kedua mengapa kita harus menghindari kemalasan. Karena orang malas ini adalah orang yang akan tidak pernah maju hidupnya. Orang malas ini tidak pernah maju hidupnya. Ayat 13 dan ayat 14. Berkatalah si pemalas. Saudara lihat, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Ayat 14. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Saudara lihat 3 kalimat ini. Alasan ayat 13, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Ini alasan pertama. Seperti pintu berputar pada engselnya. Yang kedua, kemudian yang ketiga, di tempat tidurnya. Nah, ketiga kalimat ini menunjukkan ketidakmajuan seorang pemalas. Pemalas ini selalu menjadikan apa yang ada di depannya itu sebagai penghambat, sebagai alasan ketakutan. Diam di tempat walaupun kelihatan bergerak. Kelihatannya beraktivitas, tetapi kemudian ternyata minim kontribusi dan hasil pekerjaan. Jangan sampai kemudian kita terlihat rohani, terlihat Kristen, tetapi sebenarnya gak ada yang kita bangun. Kita hanya berdiam di zona nyaman kita berpikir dengan begini-begini saja, dengan bermalas-malas secara rohani, dengan bermalas-malas secara jasmani, itu cukup aman bagi saya. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa ketika kita menjadi orang percaya,
Tuhan ingin kemudian kehidupan kita menjadi produktif. Kehidupan kita kemudian menjadi sesuatu yang berguna, selalu bergerak maju. Baik secara jasmani, terlebih secara rohani. Nah, banyak kali kemudian kita, kalau saudara lihat dalam kalimat-kalimat ini, ada singa di jalan dan di lorong, pintu yang berputar pada engselnya, pemalas di tempat tidurnya. Yang terakhir ini, pemalas, digambarkan pemalas ini seperti orang yang hanya ada selalu di tempat tidurnya. Artinya mungkin selalu menjadikan tempat tidur, selalu menjadikan istirahat sebagai alasan-alasan yang masuk akal. Tetapi sebenarnya orangnya malas, gak mau lakukan apapun. Pikirnya dengan hidup begini-begini saja adalah aman untukku, tanpa harus aku bekerja keras, tanpa harus aku melakukan apapun. Nah, banyak kali kita mengakal-akalkan alasan yang masuk akal hanya untuk membenarkan kemalasan kita. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, hidup orang malas yang digambarkan sebagai seseorang yang terikat pada tempat tidurnya, hanya bergerak di tempat tidurnya. Hidup sih, bernafas sih, tetapi tidak pernah maju, tidak pernah berkembang, tidak pernah berproses. Lain cerita kalau itu sebenarnya kesulitan, tantangan yang sedang dihadapi, yang Tuhan izinkan dihadapi oleh seseorang untuk digumuli. Tetapi kemudian kalau kita kemudian menceburkan diri ke dalam tindakan-tindakan yang sama, saya rasa itu adalah sesuatu yang kurang bijak. Saya coba lihat di dalam ada sebuah buku yang bagus, dikatakan seperti ini, dia mengutip tentang kemalasan. Dikatakan seperti ini, kemalasan itu lebih berbahaya dari singa yang ada di jalan dan di lorong. Semakin sedikit yang kita lakukan, semakin sedikit yang mau kita lakukan, dan semakin menjadi tidak bergunalah kita. Nah, ini saudara, saya catat dari Life Application Studi Bible. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Hakim-Hakim 18 ayat 3 dan 9, ini kemudian bisa menggambarkan kepada kita bahwa orang yang malas tidak akan pernah mendapatkan apapun dalam kehidupannya, sekalipun hal-hal tersebut sudah dijanjikan Tuhan dalam kehidupannya. Hakim-Hakim 18 ayat 3 dikatakan seperti ini. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Negerinya diberikan, janjinya diberikan, penyertaannya diberikan, tetapi kakinya terlalu malas hanya untuk kemudian merengkuh apa yang Tuhan janjikan. Ayat 9 dikatakan, jawab mereka, bersiaplah, marilah kita maju menyerang mereka, sebab kami telah melihat negeri itu dan memang sangat baik. Ya memang apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan janjikan, semuanya baik. Tergantung dari saya dan saudara, tergantung dari kita. Apakah kita bermalas-malasan atau tidak. Sebab kami telah melihat negeri itu dan memang sangat baik. Masakan kamu tinggal diam? Janganlah bermalas-malas untuk pergi memasuki dan menduduki negeri itu. Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat di sini bahwa sekalipun itu dijanjikan Tuhan, tetapi kalau orang Israel, kalau saya dan saudara kemudian bermalas-malasan, apa yang Tuhan janjikan, berkat-berkat rohani yang luar biasa, berkat-berkat jasmani yang luar biasa, tidak akan pernah muncul di depan pintu rumah kita kalau kita tidak pernah maju dan mengerjakan apapun. Nah, dalam hidup ini bukan soal Tuhan memberi atau tidak, tapi soal seberapa berat, seberapa ringannya tangan kita untuk melakukan apa yang harus kita kerjakan. Dalam hidup bukan soal Tuhan mendengar dan menjawab doa, tetapi semalas atau serajin apa kita menghadapnya. Berkatnya dia sediakan, dia janjikan, tetapi apakah kemudian diri kita sendiri kemudian kita rajinkan, kita kemudian memiliki sikap-sikap yang baik untuk terus kita datang kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, orang malas enggan memelihara diri sendiri. Orang malas enggan memelihara diri sendiri. Ayat 15, si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan. Pinggan ini piring yang besar, wadah yang lebih besar. Tetapi ia terlalu lelah
untuk mengembalikannya ke mulutnya. Saudara lihat kalimat mencelupkan tangannya ke dalam pinggan. Situ saya salah tulis, bukan saku ya saudara, salah tulis itu. Piring besar atau wadah yang lebih besar. Ini adalah gambaran kemalasan, gambaran berpura-pura tidak dapat mengerjakan apapun. Hanya untuk makanan yang ada di depannya, orang malas ini gak mau ambil dengan tangannya dan suapkan ke mulutnya. Ini gambaran orang yang hanya suka berpangku tangan, sikap keengganan untuk melakukan sesuatu bahkan hanya untuk makan. Biasanya kalau makan kita suka ya, walaupun capek tapi kalau udah enak ya hantamlah. Tapi orang malas bahkan sampai se-ekstrim itu dikatakan, untuk makanan yang ada di depannya aja tangannya ini terlalu berat untuk suap ke mulut Bapak Ibu Saudara. Pemalas selalu berat tangan dan berat hati dalam mengerjakan apapun. Selalu merasa sebagai orang yang paling lelah. Selalu takut terjadi apa-apa dengan dirinya ketika dia mulai maju melangkah dengan rajin. Seberat tangan dan hati kita untuk mengerjakan hal jasmani dan rohani, maka seberat itu juga tangan Tuhan untuk memberkati hidup kita. Setuju saudara? Karena saya yakin dan percaya berkat Tuhan sediakan, tetapi tergantung dari diri kita untuk kemudian mengerjakan bagian kita. Kemudian kalimat kedua, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Jadi makanan yang ada di depan, tapi tangannya ini terlalu capek, apa terlalu berat, apa atau gimana saya kurang paham. Tetapi di sini kemudian menunjukkan bahwa orang malas tidak mau memberi makan untuk diri sendiri, tidak mau mengusahakan sesuatu yang bermanfaat, bahkan hanya untuk dirinya sendiri. Orang malas nggak mau, nggak berpikir panjang bahwa apa yang dia lakukan sebenarnya untuk dirinya sendiri. Nah, secara rohani orang yang malas juga berat dan enggan memelihara hal-hal rohani di dalam dirinya. Kita terlalu malas, mungkin terlalu capek sampai untuk kemudian memberi makan sesuatu yang rohani dalam diri kita. Kita enggan, kita enggak berpikir bahwa ini sesuatu yang penting bagi kita. Kalau ada hari-hari ini kita sedang mengalami kemalasan secara rohani, mari datang kepada Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, orang malas ini selalu menganggap bahwa dirinya paling bijak. Lucu ya Bapak Ibu Saudara, orang malas selalu menganggap diri paling bijak. Mungkin ketika dia berdiam diri banyak hal-hal yang dia pikirkan. Kemudian membuat orang ini jadi orang yang pemikir luar biasa begitu. Ayat 16, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. 7 ini lambang angka kesempurnaan. Bahkan kemudian bisa jadi orang ini lebih menganggap bahwa dia lebih bijaksana daripada Tuhan. Dia lebih tahu dirinya daripada Tuhan yang sempurna itu. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di sini bahwa setiap bentuk kemalasan berasal dari pola pikir yang salah. Hingga akhirnya pola pikir yang salah ini menutup pikiran-pikiran yang sehat, menutup pikiran-pikiran yang bijaksana. Nah, dari pola pikir yang salah, anggapan-anggapan yang salah, ini kemudian menghasilkan tindakan-tindakan yang bodoh, malas, salah, dan tidak berguna. Kemalasan selalu menutup pintu kecerdasan. Kemalasan selalu menutup pintu hikmat. Kemalasan selalu menutup pintu kreativitas di dalam kehidupan kita. Kalau sehari 2 hari aja ada di tempat tidur sepertinya untuk kembali beraktivitas, kemudian seperti biasanya kita sepertinya kadang-kala bergumul. Karena terlalu lama diam, terlalu lama malas. Nah, itulah sebabnya kemudian kemalasan seperti menutup pintu kecerdasan, hikmat, dan kreativitas di dalam diri kita. Orang malas selalu punya alasan rasional atas segala kemalasannya. Orang malas selalu pikir bahwa dia yang paling memahami dirinya sendiri. Dia yang paling memahami orang lain. Dia yang paling memahami keadaan-keadaan di sekitarnya. Orang malas ternyata juga hanya sibuk beranggapan sehingga kemudian tidak mau mendengarkan nasihat. Saking malasnya, hanya untuk mendengarkan nasihat pun orang malas begitu malas Bapak Ibu Saudara. Amin untuk firman Tuhan. Mari.